Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas biokimia 2 LKM 3 yang terdapat 10 soal beserta jawabannya. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Devina Mika Utami dengan NIM 1836 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 5B. Untuk soal yang pertama yaitu biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Nah, di sini cara terbentuknya gambar pada SEM berbeda dengan apa yang terjadi pada mikroskop optik dan TEM. Pada SEM, gambar dibuat berdasarkan deteksi elektron baru atau disebut dengan elektron sekunder atau elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan konsep dari membran biologis telah berkembang dengan berkembangannya. Digunakannya metode kimia dan morfologi. Di sini dijelaskan bahwa membran biologis, biomembran atau membran sel adalah membran permeabel selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luar atau menciptakan kompartemen intraseluler. Nah, membran biologis ini dalam bentuk membran sel eukariotik terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein integrase dan river yang tertanam yang digunakan dalam komunikasi dan transportasi bahan kimia dan ion. Untuk soal ketiga, yakni fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP. Nah, jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Untuk menghasilkan ATP, yaitu dari kompleks V. Kompleks V atau ATP sintase adalah sistem terakhir dalam lintasan fosforilasi oksidatif. Enzim ini ditemukan di seluruh organisme hidup dan fungsi sama pada prokariota maupun eukariota. Nah, enzim ini menggunakan energi yang tersimpan pada gradien proton di sepanjang membran untuk mendorong sintesis ATP dari ADP dan fosfat. Untuk soal yang nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan teori kemiosmotik. Nah, teori kemiosmotik ini adalah teori yang dikembangkan dari hipotesis kemiosmotik yang dicetuskan oleh Pater Denis Mitchell sebagai hasil dari analisis ilmiah terhadap studi David Theilin pada sistem Citrochrome serta studi Webburn dan Bailey. Untuk soal kelima yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Gaya gerak proton alur elektron melalui rantai transport elektron adalah proses eksergonik, yakni melepaskan energi, manakala sintesis ATP adalah proses endergonik, yakni memerlukan energi. Soal ke-6 yaitu jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul pada gambar di samping. Nah, terjadinya reduksi koenzim Q dari bentuk ubiquinol Q menjadi ubiquinol yang tereduksi QH2. Rantai transport elektron membawa baik proton maupun elektron, mengangkut proton dari donor ke akseptor, dan mengangkut proton melewati membran. Nah, proses ini menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transfer. Soal yang ke-7, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Yang pertama yaitu kompleks
merupakan protein pertama pada rantai transport elektron berupa kompleks enzim yang disebut NADH koenzim deoksidoreduktas. Untuk kompleks yang kedua merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat quinone oksidoreduktas adalah titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat hidrogen aerobik dan furamat reduk anaerobik. Untuk kompleks yang ketiga juga dikenal sebagai kompleks enzim UCI yang memiliki 11 bekas genetik UGCR. Untuk kompleks yang terakhir adalah protein terakhir pada rantai transport elektron yang sebagai kompleks enzim COX. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Jumlah energi yang terbentuk dalam siklus asam sitrat ini jadi oksidasi 1 mol asetil KOA lewat TCA sikel menghasilkan 3 mol NADH plus H+ yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 3 kali 3 mol ATP menghasilkan 9 mol AP. Selanjutnya 1 mol FADH yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. Enzim suksinat tiokinase menghasilkan 1 mol. Jadi dari 1 mol asetil KOA dihasilkan 12 mol. Soal nomor 9 yaitu tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Ada 3 tahap yaitu proses glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Untuk yang soal ke-7, jelaskan gambar 1, 2, dan 3 dari artikel yang sudah diberikan. Untuk gambar yang pertama yaitu menunjukkan hubungan antara membran sel, lapisan ganda fosfolipid, dan vesikula liposom. Gambar 1A menunjukkan membran sel eukariotik tersusun dari 3 besar komponen, yakni lipid, protein, dan gula. Untuk gambar 1B, yakni menunjukkan atribut umum membran lipid. Untuk gambar 1D menunjukkan lapisan ganda Bl. Untuk gambar yang kedua, merupakan struktur skema liposom multilamelar, menunjukkan kemungkinan lokasi senyawa inang. Larutan dalam lemak atau afifilik senyawa mengalokasikan seluruhnya atau sebagian di antara rantai asli Bl dan senyawa hidrofilik dipertahankan di ruang berair antara bilayer. Untuk gambar yang ketiga yakni sifat amfifilik Bl menghasilkan liposom dengan memerintahkan pengaturan bilayer dengan rantai ASI sejajar membentuk domain lipid dan kelompok kepala kutub. Misalnya kolin, serin menghadap ruang berair eksternal atau interlamelar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.